What made to you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Captain America The First Avengers. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini diperankan oleh beberapa aktor seperti Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Tommy Lee Jones sebagai Colonel Chester Phillips, Hugo Weaving sebagai Johann Smith, Aki Red Skull, Dominic Cooper sebagai Warstar, Richard Armitage sebagai Heinz Kruger, Stanley Tucci sebagai Dr. Abraham Erskine, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Toby Jones sebagai Dr. Anim Zola, dan beberapa aktor penting lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan berikut ini. Film dimulai ketika satu dari beberapa ilmuwan menemukan rangka pesawat. Setelah ditelusuri, mereka pun berusaha membukanya. Dan yang terjadi... Scene berada di Tønsberg, Norwegia pada Maret 1942. Ketika seorang lelaki tua berlari dan ternyata ia bertemu dengan seorang pemimpin dari organisasi Hydra. Ia adalah Johann Smith, Aki Red Skull. Ia berusaha meminta sebuah warisan dari para dewa, yaitu Tesseract. Ia juga menjelaskan bahwa Tesseract itu peninggalan dari dewa Odin yang nantinya atau yang berasal dari Asgard. Tak lama kemudian ia pun menemukan Tesseract tersebut, kemudian menembak lelaki tua tersebut. It's not for the eyes of ordinary men. Scene pun beralih ketika seorang pemuda yang bernama Steve Rogers. Ia mengikuti tahapan untuk menjadi seorang tentara. Ia pun tidak diterima untuk menjadi seorang tentara tersebut karena riwayat penyakit yang dideritanya. Ia pun pergi ke sebuah bioskop untuk melihat rekaman dokumenter perjuangan para tentara-tentara melawan Nazi. Saat sedang menonton, ada seorang laki-laki yang mengganggu. Tiba-tiba, Pick on somebody your own size. sahabat dari Steve yaitu Bucky Barnes pun menolongnya dan memukuli laki-laki tersebut. Kemudian Bucky pun menjelaskan kalau ia berhasil menjadi tentara dan ia dari infanteri 107 ditugaskan untuk pergi ke Inggris. Saat di sebuah acara pameran yang bernama Pavilion Modern Marvels, di sana pun ada Howard Stark yang memamerkan sebuah mobil yang bisa terbang dari perusahaannya, yaitu Stark Industries. Namun ada kegagalan yang membuatnya tidak bisa terbang kembali. Setelah pameran usai, Bucky pun menjelaskan kepada Steve bahwa masih ada pekerjaan yang lain selain tentara. Akan tetapi Steve Rogers bersikukuh tetap ingin menjadi tentara seperti Bucky. Saat itu juga Dr. Abraham Erskine pun mendengarkannya. Tak lama kemudian, Dr. Erskine pun masuk ke ruangan Steve dan menjelaskan kalau Steve berusaha daftar ujian dalam 5 kota yang berbeda, tetapi selalu gagal. Dr. Erskine pun akan memberikan kesempatan kepada Steve untuk menjadi seorang tentara, dan ia pun diterima. Scene pun beralih saat Johann Smith dan ilmuwan bernama Dr. Anim Zola sedang bereksperimen membuat senjata yang diklaim akan dapat menguasai dan merubah dunia. Senjata itu dibuat dengan memanfaatkan energi dari Tesseract yang sebelumnya sudah diambil. Scene pun beralih pada latihan pertama Steve Rogers sebagai tentara. Ia selalu kalah cepat dari teman-temannya saat latihan. Akan tetapi, soal kecerdasan Steve tidak kalah dari yang lain, sehingga ketika ada tantangan untuk mengambil sebuah bendera, yang bisa mendapatkannya akan ikut satu mobil dengan agen Peggy Carter. Dan pada akhirnya, Steve pun mendapatkannya. Rogers! I said fall in!
Colonel Chester Phillips pun berbicara dengan Dr. Erskine bahwa Steve tidak pantas dan bukan pilihan yang tepat. Dan ketika Colonel berbicara soal keberanian sambil melemparkan sebuah granat kepada tentara yang sedang latihan, seketika saat Dr. Erskine dan juga Steve sedang mengobrol, ia pun berbicara mengenai beberapa hal kepada Steve, terutama tentang Johann Smith. Dan ia pun bilang bahwa serum itu akan membuat yang baik menjadi baik, begitupun sebaliknya. Dan juga Dr. Erskine pun bilang, setelah proyek Rabbit ini berhasil, Dr. Erskine pun mengingatkan Steve untuk menjadi manusia yang baik dan menjadi dirinya sendiri. But a good man. Scene pun berada di markasnya Johann Smith. Smith pun ingin memata-matai penelitian dilakukan oleh Dr. Erskine. Dan jika berhasil, ia akan mencuri serum tersebut. Tak lama kemudian, percobaan pun akan segera dilakukan. Setelah proses yang menegangkan, akhirnya proyek Rabbit ini pun bisa dibilang berhasil dan sukses. Badan Steve yang sebelumnya pendek, kurus, dan lemah dalam berbagai hal, kemudian berubah menjadi tinggi dan kekar. Kekuatannya pun bertambah berkali-kali lipat. Namun setelah itu, ada mata-mata yang mencoba mencuri serum buatan Dr. Erskine tersebut. Dan karena ia terciduk, orang itu pun menembak Dr. Erskine hingga mati. Dan dikejarlah oleh Steve. Sampai melipir, coba. Steve pun mengejar sampai ke dalam laut. Saat sudah tertangkap, orang itu pun bilang kalau ia dari organisasi Hydra. Hail Hydra! Saat di markas Hydra, Smith pun bilang kalau ia berhasil menunjukkan senjata yang mematikan dalam sekali serang untuk menghancurkan seluruh ibu kota di bumi dan untuk menguasai dunia. Seketika, You will be punished for your insolence. Hail Hydra. Jim berada di markas tentara Amerika. Di sini Peggy pun menjelaskan bahwa organisasi Hydra itu ialah organisasi yang berada di divisi penelitian di bawah naungan Nazi. Dan Steve pun dipromosikan menjadi tentara dan membela Amerika untuk melawan Nazi. Scene pun berada di Italia, tepatnya pada November 1943. Steve terkena rasis dan dilempari oleh tentara yang melihatnya. Di situ pun Steve merasa bahwa dia itu tidak seperti tentara dan lebih kepada seperti tikus percobaan atau kera yang menarik seperti yang digambarkannya. Peggy pun menjelaskan bahwa Smith mengirim pasukan ke Azzano. 200 orang pergi melawannya dan kurang dari 50 orang yang kembali. Dan yang terlebih yang bikin kaget lagi itu dari infanteri 107. Dan hanya beberapa orang lah yang dapat kembali katanya. Seketika Steve pun kaget karena teman dekatnya yaitu Sersan James Barnes atau Bucky Barnes berada di infanteri tersebut. Colonel Chester Phillips pun seperti mengenal nama tersebut dan mengklaim bahwa Bucky tidak selamat dari perang tersebut. Steve pun bersiap untuk pergi ke Austria untuk menyelamatkan Bucky dan berperang di sana. Akhirnya Steve pun pergi diantar oleh Peggy dan juga Howard Stark. Yang terjadi, Bonder, activate it when you're ready and the signal will lead us straight to you. Are you sure this thing works? Been tested more than you, pal. You can't give me orders! Steve pun melompat. Steve pun berusaha menyelinap masuk ke salah satu markas Hydra tersebut. Who you supposed to be? Captain America. Prasaran pun berusaha kabur dan mengambil senjata untuk melindungi diri. Dan Steve pun menyelamatkan Bucky dan melihat peta Hydra di sana. Setelah itu kabur. Akhirnya saat berusaha untuk kabur, Steve pun bertemu dengan Johann Smith, aka Red Skull.
Then how come you're running? Smith pun pergi dengan pesawatnya, diikuti oleh Dr. Zola dengan mobilnya. Singkat cerita, Steve dan beberapa sandera pun berhasil kembali dengan selamat. Some of these men need medical attention. I'd like to surrender myself for disciplinary action. Yes, sir. You're late. Couldn't call my ride. Let's hear it for Captain America! Keesokan harinya, Kapten Amerika pun diundang untuk menghadiri konferensi pers, namun dia tidak kunjung datang. Saat di markas pun, Steve pun membuat tim khusus untuk membantunya melawan Nazi dan bertemulah dengan Bucky di sana. Tak lama kemudian agen Peggy Carter pun datang dan memberi tahu Steve bahwa Howard Stark memiliki peralatan untuk Steve coba keesokan harinya. Dan juga menjelaskan kalau ia juga suka musik dan berharap setelah semuanya ia akan berdansa dengan Peggy Carter. Seketika, I might, even when this is all over, go dancing. The right partner. Saat menunggu Howard Stark, ia mengobrol dengan seorang perempuan. Yang terjadi, Agent Peggy Carter sepertinya cemburu dan menjelaskan kalau Steve belum begitu tahu tentang perasaan wanita. Iya, cemburu Saat sedang bersama Tuan Stark memilih ingin menggunakan senjata apa. Ia pun memilih sebuah shield yang terbuat dari vibranium. Saat dikenakan ke Peggy, yang terjadi, Yes, I think it works. singkat cerita, Kapten Amerika pun memimpin jalannya perang dan selalu berhasil menjalankan misinya. Saat memutar sebuah video pun, Peggy pun melihat kompas yang dibawa Steve. Yang terjadi, Johann Smith akhirnya pun marah kepada Dr. Anim Zola karena selalu gagal, terutama ketika melawan orang dengan perisai. Katanya, saat menjalankan sebuah misi berikutnya, Kapten Amerika terdesak bersama timnya untuk menangkap Dr. Anim Zola di sebuah kereta, hingga membuat salah satu teman dekatnya yaitu Bucky Barnes dinyatakan tewas karena terjatuh ke jurang. Kill him now! Misi tersebut pun berhasil, akan tetapi memakan korban, yaitu sahabatnya yang bernama Bucky Barnes. Di lain waktu pun Peggy menemui Steve Rogers yang berduka di sana. Peggy pun menjelaskan kalau ini bukan kesalahannya. Kemudian Kolonel Chester Phillips pun menjelaskan bahwa waktu mereka kurang dari 24 jam. Dan yang terjadi, Why not? That's exactly what we're gonna do. Kapten Amerika pun melakukan penyerangan seorang diri dari pintu depan, dan pada akhirnya ia pun tertangkap. Saat ditanya oleh Red Skull, ia pun menjawab, What made you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. I can do this all day. Setelah beberapa waktu yang lumayan lama, tim Kapten Amerika pun datang untuk membantu. Dan Red Skull pun kabur. Beberapa tim penyerang pun digerakkan untuk mengalahkan pasukan Hydra. Red Skull pun kabur menggunakan pesawatnya dengan membawa serak. Kapten Amerika pun mengejarnya. You're late. Weren't you about to
Right. Karena terlalu cepat, bantuan pun datang dari kolonel dan agen Carter dengan kendaraan cepatnya untuk mengejar pesawat tersebut. Saat di dalam pesawat, Kapten Amerika pun melakukan upaya penyelamatan agar misil tidak sampai terjatuh di bumi yang akan menghancurkan seisi kota nantinya, termasuk New York. Dan akhirnya Red Skull dan Kapten Amerika pun saling bertarung. See the future, Captain. Karena mesin untuk Tesseract rusak, Tesseract pun terlepas dari penyimpanannya. Tanpa sengaja dipeganglah kan si Tesseract tersebut pun sehingga membakar Red Skull dan membuatnya terlempar entah ke dimensi kemana. Kapten Amerika Steve Rogers pun menghubungi markas dan menjelaskan ke Peggy kalau ia akan melakukan segala upaya untuk mencegah misi tersebut terjatuh. Dan ia juga menjelaskan bahwa ia ingin berdansa nantinya. Akan tetapi, ia belum tahu caranya berdansa. Seketika, I'll show you how. Just be there. We'll have the band play something slow. Steve. dan pesawat pun terdampar di gurun es. Singkat cerita, dunia pun kembali damai. Beberapa kawan Steve pun bersulang untuknya. Tak lama kemudian, Howard Stark pun berhasil menemukan Tesseract saat perjalanannya mencari Kapten Amerika. Di sisi lain pun Peggy membuka berkas dokumen milik Steve Rogers. Berpuluh-puluh tahun pun berlalu. Steve Rogers pun terbangun dan mendengar siaran radio. Ia pun bingung lagi di mana sekarang ini. Karena siaran radio itu ia tonton sebelumnya secara langsung. Yang terjadi, ia pun kaget dan berlari kabur entah kemana. Dan yang lebih kagetnya lagi, ketika ia melihat semua yang berada di sekitarnya menjadi berubah sangat drastis. Dan tak lama kemudian ia pun bertemu dengan laki-laki. I'm sorry about that little show back there, but we thought it best to break it to you slowly. Dan menjelaskan kalau ia telah tertidur selama kurang lebih 70 tahun. Saat ditanya oleh Nick Fury, apakah ia baik-baik saja? Kemudian ia pun menjawab, dan film pun tamat. Bagaimana kawan-kawan? Seru bukan film pertama Kapten Amerika ini? Nantikan updatean video lainnya. Dan dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya. Cuma biaya beli kuota doang tapi ya. Sampai bertemu di video berikutnya.